Ya, salam saudara sekalian. Ketemu lagi dengan saya dan bersyukur untuk hari ini kita akan kembali belajar tentang pengantar kitab Perjanjian Lama. Terkait dengan pengantar kitab Perjanjian Lama, kita nanti akan belajar secara khusus yaitu mengenal kitab Perjanjian Lama. Memang Alkitab kita yang seperti ini memang terdiri dari PL dan juga terdiri dari PB. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kenapa Alkitab kita kok ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan hubungan antara PL dan PB dan kenapa PL dan kenapa PB. Dan khusus untuk sesi ini kita akan belajar tentang mengenal kitab Perjanjian Lama. Memang kalau kita lihat di dalam Alkitab itu kita tahu bahwa kitab Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab. Jadi ada 39 kitab dan di sini mulai dari kitab Kejadian sampai kitab terakhir untuk PL itu adalah kitab Maleakhi. Dan untuk sesi ini kita akan lihat ini kitab-kitab ini secara lebih terinci. Memang nanti ada namanya kanonisasi, di mana kanonisasi itu mencoba untuk mencari kitab-kitab yang kanonik, dan nanti akan model-model kanonisasi ada beberapa. Dan kita akan lihat sekarang adalah kanonisasi sistem Protestan. Nah, dalam pembagiannya ini terkait dengan kanonisasi, untuk pembagiannya itu terbagi dalam beberapa bagian khususnya untuk kitab Perjanjian Lama. Yang pertama itu adalah kitab Taurat, lalu yang kedua itu adalah kitab sejarah, yang ketiga itu adalah kitab syair, yang keempat itu adalah kitab nabi-nabi. Nah, itu pembagian secara umum terkait dengan kitab Perjanjian Lama. Nah, mari kita lihat untuk yang pertama itu adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu yang biasa disebut sebagai kitab Taurat. Jadi kalau saudara sekalian menghafal itu berarti Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Lalu yang kedua itu adalah kitab sejarah. Nah, terkait dengan kitab sejarah ini saudara sekalian, itu dimulai dari kitab Yosua. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik. Lalu apa? Kalau kita lihat adalah Esra, Nehemia, Ester. Nah, terkait dengan Ayub ini perdebatan apakah Ayub masuk kitab sejarah atau Ayub masuk kitab syair. Tetapi untuk bagian ini saya hanya menjelaskan sampai kitab Ester. Jadi Ester ya. Jadi terkait dengan kitab sejarah itu mulai dari kitab Yosua. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, dan 1 Tawarik, 2 Tawarik. Lalu ada Esra, Nehemia, dan Ester. Lalu yang ketiga itu adalah kitab-kitab syair. Nah, kitab syair itu terdiri dari kitab apa saja? Nah, itu terdiri dari kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Jadi itu kitab-kitab syair, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Lalu yang terakhir itu adalah kitab nabi-nabi. Nah, biasanya kitab nabi-nabi ini terbagi di dalam 2 bagian, yaitu kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil. Nah, kenapa dibagi dalam kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil? Memang kalau kita lihat di dalam sistem
kanonnya itu untuk Protestan sebenarnya tidak ada pembagian. Kadang nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil itu ya masuk dalam kitab nabi-nabi saja. Kadang ada orang yang menafsirkan karena jumlah pasalnya atau jumlah isinya. Tetapi secara umum memang tidak ada pembagian nabi-nabi besar atau nabi-nabi kecil. Lalu untuk nabi-nabi itu dimulai dari kitab Yesaya. Ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, itu sering disebut nabi-nabi besar. Jadi Yesaya, Yeremia, lalu Ratapan, Yeskiel, Daniel. Bagaimana dengan nabi-nabi kecil? Itu biasanya mulai dari Hosea. Hosea, Yoel, kalau saudara lihat di Alkitab jelas, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, dan Sakaria, Maleaki. Jadi itu secara umum terkait dengan kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Jadi secara lebih jelas nanti kita akan mempelajarinya pada saat kita belajar introduksi kitab-kitab perjanjian lama. Saya rasa untuk mengenal kitab perjanjian lama cukup. Jadi kitab perjanjian lama terdiri dari 39 kitab. Ada Taurat, lalu kitab sejarah, kitab syair, dan kitab nabi-nabi. Ya, saya rasa itu. Tuhan Yesus memberkati.